Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bu Guru kelas 6 yang soleh dan solehah. Hari ini kembali kita membahas mata pelajaran tematik. Kali ini kita masuk ke dalam tema 4 ya, tentang globalisasi. Bisa dipersiapkan LKS-nya. Nah, masuk di halaman 4, di sini ada prolog tentang apa sih itu globalisasi ya, bisa kalian tambahkan di bagian yang kosong. Di sini sudah Ibu tuliskan ya, bahwa globalisasi itu artinya adalah proses masuknya unsur-unsur baru, informasi ke ruang lingkup dunia. Nah, kita sekarang masuk ke dalam masa globalisasi. Ada dampak positif dan negatif yang kita dapatkan dari zaman globalisasi seperti sekarang ini. Apa sih dampak positifnya? Nah, ini bisa kalian tambahkan juga. Yang pertama, dampak yang positif itu yang baik, yaitu fasilitasnya sudah mulai lengkap ya dibandingkan dengan zaman dulu. Fasilitas sekarang baik kendaraan, teknologi dan segala macamnya itu jauh lebih lengkap sekarang ya dibandingkan dengan zaman dulu. Kemudian iptek, ilmu, pengetahuan dan teknologinya semakin berkembang. Ya, kalau dulu belum ada internet, nah sekarang mau akses internet saja sudah mudah. Mau ngetik tidak perlu bawa-bawa komputer, ya, yang berat dengan CPU-nya dan segala macam. Karena sudah ada laptop sekarang, komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Kemudian untuk mengetahui informasi tentang dunia, kita tidak perlu datang ke negara yang bersangkutan. Kita cukup melihat di internet saja, kita sudah tahu informasi apa yang sedang viral di negara tersebut. Kemudian kebutuhan manusia yang semakin kompleks atau semakin banyak. Ya, kalau dulu mungkin orang makan singkong saja sudah kenyang, ya. Tapi sekarang terutama orang Indonesia mungkin makan singkong nggak mau, nggak doyan, ya. Butuhnya makanan yang lainnya, sudah berkembang sekarang banyak sekali jajanan, sehingga hampir jajanan-jajanan tradisional itu malah terhapuskan oleh makanan-makanan dari luar negeri atau fast food biasanya ya. Kemudian teknologi yang semakin canggih ya, sama ini berbagai peralatan yang dulunya menggunakan manual ya, anak-anak kemarin di tema 3 sudah membahas. Ada mesin cuci sekarang, kemudian televisi, ya, radio yang tadinya hanya menggunakan baterai, sekarang sudah mulai menggunakan listrik dan dimodifikasi menjadi beberapa contoh. Nah, selain dampak positif, ada juga dampak negatif atau dampak yang kurang baik yang ditimbulkan dari globalisasi. Apa saja? Nah, satu, bangga memakai produk luar negeri. Apalagi ini anak-anak sekarang ya. Kalau misalnya pakai baju nih. Nah, bajunya biasanya belakangnya ada mereknya tuh. Made in Pekalongan apa made in London atau Paris. Biasanya kalau misalnya pakai yang made in Paris lebih bangga. Ya, kayak tas-tas nih, emak-emak biasanya nih. Ya, emak-emaknya kalau misalnya lagi kumpul-kumpul nih, pakai tas yang bagus nih. Beli di mana? Beli di mana? Ya, di Paris dong. Daripada kalau misalnya ditanya, beli di mana? Mengakunya di Paris padahal belinya di perapatan Pocis misalnya tuh ya, yang di Royal itu malu ya, ngakunya dari Prancis taunya perapatan Pocis padahal belinya di Royal ya, ngomongnya dari Prancis. Nah itu jadi memakai produk dalam negeri itu sekarang malah malu ya, bangga malah memakainya produk yang luar negeri. Kemudian munculnya individualisme. Individualisme ini menyendiri. Jadi antar tetangga nggak kenal, ya. Karena rumah sekarang pagernya tinggi-tinggi, ya. Jadi tetangga sebelahnya aja nggak kenal namanya siapa, ya. Karena saking sibuknya bekerja, berangkat pagi, pulang malam, ya gitu. Terus setiap hari. Kemudian ditambah pagar yang tinggi, sehingga antar tetangga itu nggak saling mengenal, nggak saling mengetahui identitasnya. Ya ini banyak sekali sekarang yang seperti itu. Kemudian kebudayaan nasional mulai luntur. Nah ini anak-anak cara berpakaian ya,
Kalau zaman dulu cara berpakaiannya sopan-sopan, ya orang tua nenek-nenek, orang tua kita, mama papa dulu pakainya sopan-sopan. Tapi kalau dilihat anak-anak sekarang, nah terbalik nih, yang perempuan makanya pada kurang bahan, ya, yang di atas lutut, aurat terbuka kemana-mana, ya, naudzubillah. Kemudian dari segi kesenian daerah, anak-anak lebih bangga mendengarkan lagu K-pop dibandingkan dengan lagu jaipong atau lagu keroncong, ya. Nah, itu salah satunya. Tarian juga sama. Tarian anak-anak lebih senang misalnya tarian break dance dibandingkan suruh nari jaipong, ya kan? Nah, yang terakhir adalah munculnya liberalisme dan komunisme. Nah, ini paham yang sangat-sangat berbahaya bagi bangsa kita. Paham komunisme terutama, ya. Paham liberalisme ini kalau yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Jadi akan dimonopoli, ya, ekonomi negara tersebut jika paham liberalisme sudah masuk. Kemudian komunisme juga sama. Nah, ini paham yang akhir-akhir ini marak kita perbincangkan berkaitan dengan eh, warga negara asing yaitu Cina terutama yang masuk ke Indonesia karena di Cina memang menganut paham komunisme. Nah, kemudian di awal semester pertama di tema 1 kita telah membahas tentang negara-negara ASEAN. Ada 11 negara ASEAN. Apa tujuan negara ASEAN terbentuk? Salah satunya adalah dari kesamaan faktor sosial, ekonomi, budaya, ya, negara-negara ASEAN yang ke-11 itu. Nah, di sini di garis bawah bersama ada beberapa kerjasama bidang sosial budaya di negara-negara ASEAN. Ya, ini mencakup si globalisasi ini, ya, mencakup modernisasi suatu negara. Apa saja kerjasamanya? Nah, ini di kurung kurawal ada 14 poin. Ya, ini. Nah, kemudian di halaman 6 masih di LKS. Nah, ini juga beberapa produk Indonesia yang go internasional. Nah, Indonesia di era globalisasi ini juga tidak hanya mengandalkan produk dari luar negeri, tapi produk dari dalam negeri pun bisa diekspor ke luar negeri untuk menambah devisa negara. Apa saja sih produknya? Nah, mungkin beberapa kalian belum tahu nih bahwa produk-produk ini ternyata mereknya asalnya dari Indonesia ya, bukan dari apa namanya, dari luar negeri. Nah, ini ada 21 jenis produk ya, belum yang kecil-kecil lainnya, ini termasuk produk-produk yang besar. Ada Indomie ya sebagai produk mie instan, ini sudah mendunia sekali di mana-mana ada Indomie ya. Kemudian ada tolak angin, ada batik. Nah, batik ini sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia dari Indonesia. Jadi tidak boleh negara lain mengakui bahwa batik itu dari negara mereka, ya. Jadi kalau udah dengar batik berarti asalnya dari Indonesia. Kopi kapal api, kacang dua kelinci, Marta Tilaar kosmetik nih ya, yang mensponsori adanya Putri Indonesia. Kemudian Lea Jeans, ini celana-celana, kemudian produk-produk jeans ya. Kemudian Jeko, League, sepatu ya, sepatu League, Tomkins, Buchery ini yang terkenal sekali. Padahal dari Indonesia, nah biasanya yang di Ramayana lantai bawah tuh ya ada toko Buceri ini. Nah, ini bukan produk luar negeri tapi produk Indonesia. Polygon sepeda, Edward Forer, kemudian Terry Palmer, ini merek handuk ya yang terkenal sekali, harganya juga lumayan untuk sebuah anduk gitu. Ternyata udah di produk Indonesia. Ya, ada Bakteria, GT Radial atau Ban ya, La Fonte ya, spaghetti itu, Hokben ya, fast food, Silver Queen, CFC, and Mr. Burger. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau beli apa namanya makanan dan sebagainya, nah, utamakan produk-produk yang dari dalam negeri ini, ya, mau makanan, kosmetik dan sebagainya, baju dan sebagainya. Nah, ini utamakan yang dari dalam negeri dulu.
Nah, kemudian lanjut ke muatan bahasa Indonesia ada di halaman 6, digaris bawahi bersama. Kemarin sudah di tema 3 juga kita pelajari bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Ya, ciri-cirinya apa? 1, 2, 3 berdasarkan fakta, kemudian bersifat keilmuan, juga menjelaskan secara umum proses terjadinya fenomena atau kejadian tersebut. Nah, tujuan dibuatnya teks eksplanasi itu untuk apa? Untuk menjelaskan tentang kejadian yang terjadi dan menjelaskan mengapa suatu peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya di halaman 10 kita masuk ke muatan SBDP. Di sini ada reklame di garis bawahi. Reklame adalah media yang digunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum tentang barang dagangan itu dengan kata-kata yang menarik dan gambar supaya laku. Ya, digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, menawarkan produk, baik barang maupun jasa kepada calon pembeli. Nah, ciri-ciri untuk membuat reklame apa saja? Yang pertama, hurufnya dan teksnya besar. Yang kedua, menyertakan gambar yang menarik. Yang ketiga, warnanya dibuat yang kontras atau yang bagus. Letaknya sederhana, memuat kata-kata yang ringkas dan padat. Jadi kata-katanya tidak bertele-tele, ya. Nah, reklame itu ada beberapa macam. Nih, di garis bawah beberapa jenis reklame. 1, poster, yaitu bentuk media reklame visual yang dapat dilihat dengan mata karena berbentuk gambar atau tulisan berukuran besar. 2, logo merupakan reklame yang berbentuk gambar yang difungsikan sebagai simbol atau lambang produk. 3, plakat memiliki bentuk hampir sama dengan poster. Biasanya ditempel pada tembok atau pohon di tepi jalan. 4, spanduk merupakan reklame yang medianya menggunakan kain memanjang. 5, selebaran merupakan reklame yang berbentuk gambar dan tulisan pada lembaran kertas. Disampaikan dengan menyebarkan di jalan atau tempat-tempat ramai. Kemudian baliho merupakan reklame yang berbentuk gambar atau foto dibuat menggunakan papan yang besar. Buklet merupakan reklame yang dibuat menyerupai buku dengan jumlah halaman lebih dari 2 lembar. Embalase merupakan reklame yang terdapat pada kemasan benda yang diperdagangkan atau kemasan produk. Etalase, lanjut ke halaman berikutnya, biasanya dipasang di bagian depan toko, ya. Nah, kemudian jenis reklame dibedakan menjadi 2. Ada reklame komersil, ada reklame non-komersil, ya. Nah, reklame komersil itu reklame dengan tujuan mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat. Contohnya ditambahkan iklan di TV. Jadi iklan-iklan yang ada di TV itu termasuk iklan komersil, mengajak masyarakat untuk membeli produk yang ditawarkan. Sedangkan reklame non-komersil adalah reklame yang bertujuan untuk memberi penjelasan, pengetahuan, penerangan, imbauan, atau ajakan kepada masyarakat agar melakukan isi pesan. Contohnya imbauan untuk tertib berlalu lintas, membayar pajak, donor darah, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh reklame. Sekarang tugas anak-anak dikumpulkan hari atau disetorkan di hari Senin, ya. Disetorkan di hari Rabu saat tematik. Cari gambar yang termasuk poster, logo, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, embalase, dan etalase di Google. Cari gambarnya. Satu-satu saja masing-masing. Ya, nanti kalian print, kemudian kalian tempel menjadi satu di buku tematik deh.
ya. Jadi ditempel di buku tematik, bawahnya tulis, misalnya udah dapat gambar poster, tulis bawahnya poster, terus bawahnya lagi logo gitu ya. Jadi biar tahu apa perbedaan antara poster, logo, dan lain sebagainya. Nanti dikumpulkan di hari Rabu depan. Disetorkannya, kalau yang datang ke sekolah bawa buku tematik yang sudah ditempel dengan macam-macam reklame. Kalau yang tidak datang ke sekolah silakan difotokan hasilnya. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.